Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil para murid dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang disebutnya Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang di situ, orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Kalau ada anak kecil, ya tidak harus kecil lah ya, tanggung, usia-usia SD gitu ya. Kalau tingkah lakunya baik, normal ya. Tapi kalau tingkah lakunya itu memprihatinkan, berani sama orang, lalu bedigal, nganai-nganai, biasanya orang-orang komentarnya apa? Biasanya lo ya, kayak anak sapa toh, betul nggak? Biasanya dikomentari seperti itu kalau anaknya aneh. Tapi kalau biasa baik tuh ya jarang orang tuanya dipuji. Maka ada istilah, dulu saya keliru menyebutnya di sini ya, anak polah bobo keprada. Nah, artinya apa? Kadangkala orang tua itu menjadi panutan juga oleh anak-anak, atau setidak-tidaknya hasil didikan orang tua itu juga tampak dalam diri anak-anak. Saya mencoba membayangkan itu untuk merenungkan Injil hari ini. Mengapa setelah 12 murid ini dipilih, kemudian Yesus membawa atau mengajak mereka dan memperlihatkan di depan mata 12 murid ini apa yang dibuat oleh Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus. Injil mencatat tadi bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit dari berbagai macam daerah. Itu berarti bahwa para murid melihat, para murid menonton bahwa yang memilih Dia, yakni Yesus itu, melakukan perbuatan-perbuatan baik, mengajarkan hal-hal baik. Baik itu perbuatan maupun ajarannya, itu melulu menegakkan kerajaan Allah. Maka roh-roh jahat tadi yang hinggap dalam diri orang-orang yang sakit lenyap. Itu artinya kekuatan dilenyapkan. Itulah kalau bahasa saya proses nyantrik ya, nyantrik, belajar, melihat. Karena ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi gitu kan. Harapannya adalah bahwa para murid melihat apa yang dikerjakan Yesus, yang pada gilirannya, pada waktunya nanti para murid melakukan hal yang sama. 2000 tahun kemudian, murid-murid itu adalah kita. Entah dipilih oleh Yesus dalam doa semalam-malaman,
atau kita sendiri juga terpilih menjadi orang Kristiani karena motivasi yang aneka macam, tapi sekurang-kurangnya 2000 tahun kemudian murid-murid itu adalah kita. Maka kalau kita nyantrik pada guru kita, Tuhan kita, kalau kita melihat karya guru kita, Tuhan kita, apa yang dikerjakan itu artinya menjadi inspirasi kita untuk melakukan yang sama. Dan itulah tugas gereja. Gereja itu siapa? Saya dan Anda. Maka kalau gereja tidak sanggup menegakkan kerajaan Allah, mengajar yang baik, mewartakan kerajaan Allah, maka pertanyaannya, kuwi iki anake sapa to? Gitu kan, bisa jadi. Apakah itu anak-anak gereja? Apakah itu komunitas gereja? Atau gereja yang kehilangan roh, kehilangan jati dirinya, sehingga orientasi kita dalam hal pelayanan, dalam hal pengajaran hilang. Maka hari ini kita diingatkan, panggilan itu juga untuk kita. Kita bersyukur kita dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menjadi orang-orang Kristiani. Masalahnya adalah tanggung jawab perutusan itu masih melekat untuk kita menghadirkan kerajaan Allah. Setidak-tidaknya kalau ada saudara-saudara kita di tengah-tengah kita ada yang mulai meninggalkan gereja, kita rengkuh kembali, kita ajak kembali, dan kita satukan lagi dengan gereja. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.